Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Lutfialdi Sidik dari kelas 11 IPS 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. A. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang perekonomian melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak ada negara yang mampu hidup tertutup. Kalaupun ada, negara tersebut kemungkinan besar akan mengalami kesulitan. Pada saat ini, setiap negara memiliki ketergantungan terhadap negara lain, salah satunya pada bidang ekonomi. Ada perjanjian perdagangan bebas seperti sekarang, suatu negara akan bebas menjual produknya ke negara lain. Ada 5 kekuatan yang mempercepat proses globalisasi ekonomi, yaitu politik, teknologi, pasar biaya, dan persaingan. B. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. 1. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan atas komunitas ataupun dana yang dibutuhkan tiap negara, harus melakukan kerjasama dengan negara lain, baik dalam bentuk perdagangan, investasi, maupun pinjam-meminjam. Bagi negara yang memiliki kelebihan suatu produk tertentu, dapat menjual ke negara lain sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. 2. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. Indonesia merupakan penghasil tekstil yang besar. Namun, mesin-mesin modern yang digunakan untuk memproduksi tekstil masih diimpor dari negara lain. Selain itu, Indonesia juga masih kekurangan bahan baku tekstil, seperti kapas dan bulu domba untuk kain wol. Kedua bahan tersebut juga harus didatangkan dari negara lain, dengan melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak terdapat di dalam negeri bisa diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, produksi di dalam negeri menjadi lebih lancar sehingga produktivitasnya meningkat. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Melalui kerjasama ekonomi internasional, kesempatan kerja cenderung meningkat. Ini terjadi karena liberalisasi perdagangan mengarah pada perluasan pasar, berbagai teknologi dan investasi lintas batas. Yang keempat, terjadinya alih teknologi. Dengan masuknya teknologi ke negara kita, maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut, terlebih jika kita bisa mengembangkan lebih jauh dan menciptakan yang lebih canggih lagi. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. TKI menjadi salah satu contoh manfaat kerjasama ekonomi antar negara. TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji dengan mata uang di negara tersebut. Ketika mereka mengalihkan dana asing tersebut ke Indonesia, terjadi transaksi pembelian rupiah, dan inilah yang memberikan pemasukan pada negara. Bayangkan beberapa juta TKI di luar sana yang melakukan transaksi seperti ini. Tentu hal ini sangat positif bagi kas negara, meningkatkan pendapatan negara. C. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. 1. Kerjasama ekonomi berdasarkan jumlah negara yang terlibat. A. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan tertentu yang hanya melibatkan dua negara. Contohnya kerjasama di bidang perdagangan antara Indonesia dan Jepang. B. Kerjasama ekonomi regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin dan antara beberapa negara dalam satu wilayah. C. Kerjasama subregional dilakukan oleh beberapa negara di dalam subkawan, misalnya kerjasama 3 negara antara Belgia, Belanda, dan Luxembourg. D. Kerjasama antar-regional, kerjasama yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan beberapa negara di kawasan lain, misalnya negara Uni Eropa kerjasama dengan negara ASEAN. E. Kerjasama multilateral, kerjasama melibatkan beberapa negara dunia tanpa memandang batas wilayah tertentu dan bersifat internasional. Contohnya Bank Dunia, WTO, PBB. 2. Kerjasama ekonomi berdasarkan bentuk kegiatannya. A. Bentuk pasar bersama regional. Badan seperti ini melakukan kerjasama untuk mengurangi hambatan perdagangan antar anggota. Contohnya ASEAN dan Pasar Bersama Eropa atau PBE. B. Bentuk yang lebih luas untuk mendorong perluasan perdagangan dengan menghapus hambatan-hambatan tarif dan kuota. Contohnya WTO dan NAFTA. C. Bentuk pengaturan produksi bersama. Contohnya Dewan Timah Internasional dan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak.
D. Bentuk badan kerjasama yang bersifat koordinatif dalam penyaluran bantuan negara sedang berkembang, contohnya World Bank. E. Bentuk badan kerjasama yang bersifat konsultatif, contohnya Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. D. Lembaga Ekonomi Internasional. 1. Dana Moneter Internasional. International Monetary Fund (IMF). IMF merupakan salah satu lembaga di bawah PBB. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misi adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Organisasi IMF terbentuk pada bulan Mei 1946 sebagai bagian dari rencana rekonstruksi pasca Perang Dunia II dan memulai operasi finansial pada 1 Maret 1947. Lembaga ini bersama Bank untuk Penyelesaian Internasional dan Bank Dunia sering pula disebut sebagai institusi Bretton Woods ketika institusi ini menentukan kebijakan moneter yang diikuti oleh hampir semua negara-negara yang memiliki ekonomi pasar. IMF adalah lembaga yang memberi pinjaman terbesar kepada Indonesia. Misi lembaga ini adalah mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi melalui pemberian pinjaman sebagai bantuan keuangan temporer guna meringankan penyesuaian neraca pembayaran. Sebuah negara akan meminta kepada dana IMF ketika sedang dilanda krisis ekonomi. 2. World Bank atau Bank Dunia. World Bank atau Bank Dunia adalah lembaga internasional memberikan bantuan pembiayaan dan nasihat keuangan pada negara yang membutuhkan. Tujuannya membantu negara berkembang, membangun infrastruktur dan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Terdiri dari 2 lembaga utama, yaitu International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Development Association (IDA). Bank Dunia didirikan pada 1 Juli 1944. Pinjaman pertama diberikan kepada Prancis berjumlah 25 juta US dollar. 3. Pasaran bersama Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau Masyarakat Eropa. Proses integrasinya Eropa bermula dari dibentuknya Komunitas Batubara dan Baja Eropa. Tujuan penghapusan hambatan perdagangan dan menciptakan pasar bersama dari sektor batubara dan baja negara anggotanya agar bergerak bebas. Traktat ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, dan Perancis. Masyarakat Ekonomi Eropa menjadi Masyarakat Eropa. Keanggotaan UE terbuka bagi negara Eropa yang ingin bergabung dengan 2. Yaitu 4. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Didirikan pada tahun 1989, memiliki 21 anggota disebut sebagai member ekonomi yang menyumbang sekitar 40,5% dari populasi dunia, sekitar 54,2% dari satu GDP dunia, dan sekitar 43,72% dari perdagangan dunia. APEC memiliki 2 tujuan utama. A. Mengupayakan terciptanya liberalisasi perdagangan dunia melalui pembentukan sistem perdagangan multilateral yang sesuai dengan kerangka GATT dengan rangka memajukan proses kerjasama ekonomi Asia Pasifik dan perampungan yang positif atas perundingan putaran Uruguay. B. Membangun kerjasama praktis dalam program-program kerja yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan kajian-kajian ekonomi, liberalisasi perdagangan, investasi, alih teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. KTT APEC diadakan setiap tahun di negara-negara anggota. Pertemuan pertama diadakan di Canberra, Australia tahun 1989.
menghasilkan di Galaksi Bogor pada KTT 994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cukai hingga 0 dan 5% di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020. 5. Organization Petroleum Exporting Countries OPEC. Didirikan pada tanggal 14 November 1960, OPEC merupakan organisasi permanen antar pemerintah yang didirikan melalui konversi Bad-Haldad pada tanggal 10 sampai 14 September 1960 oleh 5 negara pemilik sumber minyak raksasa yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Tujuan untuk mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan di antara negara yang efisien, ekonomis, dan pasokan minyak dan yang minyak yang teratur. Kantor pusatnya di Genoa, Swiss, tanggal 11 September 1965 dipindahkan ke Wina, Australia. 6. ADB Ocean Development Bank adalah bank di bawah PBB yang bertujuan meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara berkembang, resmi berdiri dan melaksanakan tugas pada tanggal 19 Desember 1966. Kantor sekretariat ADB berada di Manila, Filipina. A. Memberi bantuan kepada negara-negara Asia berupa pinjaman modal dengan syarat ringan. B. Memberi bantuan teknik kepada negara-negara Asia untuk mencapai tujuannya. ADB mengumpulkan modal yang diperoleh oleh saham-saham negara maju. Anggotanya terdiri atas negara-negara Asia dan luar Asia. Terima kasih. 7. FAO atau Food and Agriculture Organization didirikan tanggal 16 Oktober tahun 1945 dengan tujuan untuk memajukan pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah dan mutu bahan makanan untuk manusia di dunia. Indonesia ikut berperan aktif dengan mengirimkan bantuan pangan ke Ethiopia yang sedang ditimpa bencana kelaparan. 8. Persetujuan blok atau wilayah perdagangan bebas bertujuan untuk secara berangsur-angsur menghilangkan hambatan perdagangan bebas di antara negara-negara yang mengikat persetujuan. Hambatan yang akan dihilangkan baik menyangkut tarif atau tariff barriers maupun hambatan non-tarif atau non-tarif barriers. Persetujuan perdagangan bebas yang paling tua adalah Persetujuan Perdagangan Bebas Eropa atau European Free Trade Area atau EFTA yang dibentuk pada tahun 1960 oleh negara-negara yang waktu itu belum tergabung dalam Pasaran Bersama Eropa atau PBE. 9. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Didirikan tahun 1948 setelah Perang Dunia II. Beranggotakan negara kaya yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa. Beranggotakan 31 negara memiliki tujuan sebagai berikut. A. Mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja tinggi yang berkelanjutan. B. Meningkatkan taraf hidup di negara anggota. Dan C. Menyumbangkan terciptanya perluasan pembangunan ekonomi. 10. UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization merupakan badan PBB yang berusaha membantu pembangunan industri di negara berkembang. Berdiri pada tahun 1966 di Wina dan diresmikan pada 1967. Berpusat di New York, Amerika Serikat dan Wina, Austria. Langkah untuk mencapai tujuannya: A. Memberikan bantuan teknik, B. Meningkatkan kerjasama di bidang perindustrian, dan C. Menyediakan dana untuk proyek perindustrian.